Hey gengs, balik lagi di channel Gamanima. Gimana kabar kalian para hari ini? Pastinya baik-baik saya kan. Yup, di Manga Boruto kita telah memasuki arc di mana muncul organisasi bernama Kara yang digadang-gadang memiliki peran penting dalam cerita Boruto ini. Kara dimunculkan sebagai musuh bagi Boruto dan yang lainnya. Bahkan mereka dipimpin oleh karakter yang memiliki kekuatan luar biasa yaitu Jigen. Yang tentu saja kita tahu bahwa ia bisa memiliki kekuatan sebesar itu dikarenakan tubuhnya yang telah dikendalikan oleh salah satu anggota Otsutsuki bernama Ishiki Otsutsuki, yang akhirnya terungkap bahwa tujuan ia dan organisasi Kara adalah menumbuhkan pohon Shinju raksasa untuk mendapatkan buah cakra. Namun baru-baru ini terjadi kekacauan di organisasi tersebut, di mana terdapat pengkhianat yang ingin menggagalkan rencana Jigen yaitu Amado. Yang kalau sudah begini, maka dugaan bahwa organisasi Kara adalah musuh utama di cerita Boruto hampir sepenuhnya telah dipatahkan. Lalu pertanyaannya adalah, kalau memang organisasi berbahaya ini saja bukan musuh utama Boruto, lalu siapakah yang nantinya akan menjadi musuh utamanya di akhir cerita Boruto? Langsung kita bahas topik tersebut di video kali ini. Namun sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya dulu, karena kita akan terus membahas hal menarik seputar Naruto dan Boruto seperti lagi bersama-sama, oke? Yup, kalau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sang mangaka yaitu Ikimoto, ia berencana untuk mengakhiri seri Boruto pada volume yang ke-30. Yang tentu saja kita tahu bahwa jumlah tersebut masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan seri Naruto karya Masashi Kishimoto. Namun meski begitu, untuk mencapai tamatnya manga Boruto ini masih terdapat banyak volume, yang otomatis perkembangan cerita Boruto ini masih panjang. Dan sesuai dengan fakta tersebut, salah satu yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang akan menjadi musuh utama di akhir cerita Boruto? Seperti yang kita tahu bahwa di manga dan anime Naruto, musuh terakhir mereka adalah Kaguya Otsutsuki yang merupakan musuh terkuat di dunia shinobi. Namun sebelum kemunculan Kaguya, terdapat banyak villain atau musuh yang sempat dihadapi oleh Naruto dan yang lainnya. Sebut saja seperti Orochimaru, kemudian berlanjut ke Akatsuki yang dipimpin oleh Pain. Kemudian setelah anggota Akatsuki hampir tak tersisa lagi, muncul masalah baru yaitu Obito yang mengaku sebagai Madara, di mana ia bekerja sama dengan Kabuto untuk memulai perang dunia shinobi keempat. Tak hanya sampai di situ, Madara juga muncul sebagai dalang dari segala kekacauan yang terjadi saat itu. Hingga pada akhirnya Kaguya pun dimunculkan sebagai musuh terakhir sekaligus yang terkuat. Bahkan faktanya, Kaguya baru dimunculkan di akhir cerita secara tiba-tiba, di mana sebelumnya kita tidak tahu sama sekali bahwa ada karakter selevel dewa yang akan menjadi musuh terakhir yaitu Kaguya itu sendiri. Namun meski begitu, semua musuh-musuh yang dihadapi Naruto tentu saja memberikan cerita yang sangat menarik, sekaligus membangun karakter dari Naruto itu sendiri sebagai tokoh utama. Level kekuatan dari musuh-musuhnya pun disesuaikan dengan cerita yang tentu saja akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kita ambil contoh saja seperti Akatsuki, di mana mereka dikenal sebagai organisasi kriminal yang memiliki anggota berbahaya dari berbagai desa. Setiap pertarungan yang terjadi dengan mereka pun berjalan cukup menegangkan, seolah menandakan bahwa Akatsuki memang musuh yang sangat berbahaya. Dan coba kita bandingkan dengan Kaguya, tentu saja ada perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara mereka. Dan hal ini jugalah yang kemungkinan besar akan terjadi pada seri Boruto, di mana Kara hanya sebagai musuh pembuka, bukan utama, apalagi terakhir. Untuk era Boruto ini bisa dibilang ancaman yang dihadapi sudah berbeda dengan era Naruto dulu. Kini dunia shinobi telah damai, dan mereka harus berhadapan dengan teknologi canggih serta klan Otsutsuki. Yang kalau untuk kasus teknologi, pastinya sudah jelas kita bisa melihatnya pada organisasi Kara, di mana mereka memanfaatkan teknologi untuk menghadapi para shinobi, sebut saja seperti pertarungan antara Delta dan Naruto. Selain itu, ada satu ancaman lagi yang lebih berbahaya yaitu klan Otsutsuki, di mana mereka adalah makhluk dari planet lain yang menyerap energi dari satu planet ke planet lain. Dan kemungkinan besar klan tersebut sama seperti klan di bumi yang memiliki cukup banyak anggota. Yang kalau sebegini, maka para Otsutsuki tentu saja akan menjadi musuh yang sangat menyulitkan bagi Boruto dan yang lainnya, karena musuhnya saja bukan berasal dari bumi, melainkan dari planet lain, di mana bumi hanyalah salah satu dari sekian banyaknya planet yang mereka tanami pohon Shinju. Dan sebenarnya kalau kita melihat antara teknologi dan Otsutsuki, keduanya memiliki satu kesamaan, di mana mereka mendapatkan kekuatan dengan cara yang berbeda dengan para shinobi. Dan hal itu bahkan sudah diperlihatkan oleh si tokoh utama yaitu Boruto. Sehingga ada kesinambungan cerita antara musuh yang menggunakan teknologi canggih yaitu Kara
dengan para Otsutsuki yang mendapatkan kekuatan dengan menyerap energi dari suatu planet. Dan menariknya adalah Boruto yang merupakan tokoh utama tampaknya juga mewarisi kekuatan dari klan Otsutsuki, di mana ia memiliki mata Jogan dan juga segel karma yang membuatnya memiliki potensi kekuatan yang sangat besar. Namun kembali lagi ke awal bahwa ia tetaplah seorang shinobi yang mendapatkan kemampuan dengan berlatih keras, sehingga sangat menarik untuk kita nantikan musuh-musuh dan pertarungan yang akan dihadapi oleh Boruto nantinya. Apakah di akhir cerita ia akan menghadapi pemimpin dari klan Otsutsuki? Hal ini bisa saja terjadi mengingat bahwa seri Boruto akan mengungkap lebih banyak misteri lagi, terutama tentang klan Otsutsuki tersebut, sehingga akan sangat mengganjal kalau cerita ini berakhir namun masih menyisakan para Otsutsuki yang terus menjalankan rencana mereka, yaitu menyerap habis energi dari satu planet ke planet lain. Oke gengs, itulah pembahasan tentang teori musuh terakhir Boruto. Thanks for nonton, jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini, and see you again in the next video. Bye bye.